pada dasarnya setiap manusia itu adalah makhluk pencari kebenaran. Contoh yang gampang saja, misalnya Anda duduk depan rumah, terus tiba-tiba ada anak kecil lewat, lari-lari sendirian. Pasti langsung Anda berpikir, apa yang Anda pikirkan? Kenapa lari? Kenapa lari? Satu, apa lagi? Siapa itu? Siapa itu? Siapa mamanya? Siapa bapaknya? Jadi bukan bahwa pikiran filsafat itu setelah orang sudah putih semua rambutnya, Socrates, Plato, bukan. Sebenarnya dalam kehidupan sehari-hari itu berpikir filsafat itu sudah ada. Kenapa? Karena manusia itu mencari kebenaran. Nah, jadi ketika melihat satu fenomena, pasti langsung muncul pikiran, muncul pertanyaan. Itu adalah cara kita memulai filsafat. Apa saja? Kenapa itu pakai kudu warna hitam? Kenapa bukan warna kuning? Kenapa bukan warna hijau, warna kuning, warna merah seperti lampu lalu lintas? Nah, karena orang sejak lahir, sejak dulu manusia itu mencari kebenaran, maka sebenarnya cara manusia mencari kebenaran banyak sekali. Banyak sekali. Apa saja? Namun kita coba-coba rangkum, paling tidak itu ada 4 cara, 4 jalan. Ini sebenarnya cara manusia mendapatkan jawaban. Manusia sebagai makhluk pencari kebenaran, sama juga artinya manusia adalah makhluk yang selalu bertanya dan manusia selalu mencari jawaban. Karena mencari kebenaran itu artinya mencari jawaban. Oke? Mencari kebenaran itu artinya mencari jawaban. Nah, manusia mencari jawaban, berusaha menemukan kebenaran itu secara umum ada 4, ya. Pertama melalui filsafat. Yang kedua melalui ilmu pengetahuan atau ilmu. Yang ketiga melalui seni. Yang keempat melalui agama. Saudara sekalian, semua jalan ini tujuannya itu untuk menemukan kebenaran. Tapi yang berbeda, pertama yang berbeda adalah jalan, yang kedua standar, dan yang ketiga tujuan kebenaran yang ingin dicapai. Jadi jalan, standar, dan tujuan. Nah, jadi sini ada hasil akhir yang diinginkan. Jadi filsafat ada jalannya, ada standar-standar kebenarannya, dan ada tujuan kebenaran yang dicapai. Nah, begitu juga dengan ilmu, ya, begitu juga dengan seni, begitu juga dengan agama. Orang biasanya punya kecenderungan, dan orang juga sudah terkelompok. Jarang sekali satu orang bisa menguasai semua ini. Ya. Anda sebagai mahasiswa seperti saya, secara tidak langsung kita sudah diajarkan nanti bagaimana berpikir, menemukan kebenaran dengan cara-cara ilmu pengetahuan. Nah, ini yang akan kita diskusikan. Filsafat, bagaimana jalannya, caranya, cirinya, standarnya seperti apa, tujuannya seperti apa. Ilmu, bagaimana jalannya, bagaimana caranya, standarnya di dalam mencari ilmu, menggunakan ilmu dalam mencari kebenaran. Tujuannya kita mencari ilmu itu apa. Kemudian seni, bagaimana caranya kita menjalani, menunjukkan ekspresi seni, dan bagaimana caranya seorang seniman itu menemukan kebenaran, ya. Dan bagaimana agama mengajarkan cara kita mengetahui
menjalani satu kebenaran dan apa tujuan kebenaran agama yang ingin dicapai. Nah, saudara sekalian, jadi Anda harus paham ini 4 ini. Filsafat seperti apa, ilmu itu seperti apa, seni itu seperti apa, agama itu seperti apa. Pertama kita bahas dulu filsafat. Filsafat. Filsafat adalah satu cara berpikir yang mendalam, yang sistematis, yang kritis di dalam memahami fenomena untuk menemukan satu kebenaran. Tapi kebenaran yang ingin dicapai oleh filsafat itu adalah apa? Ada yang tahu apa yang dicapai oleh filsafat? Yang disebut kebenarannya apa? Kebenaran atau kebijaksanaan. Jadi biasanya orang yang sudah mendalami filsafat itu menjadi orang yang bijaksana. Bagaimana caranya kita bijaksana? Bijaksana tidak selalu berarti sesuai dengan apa yang kita inginkan. Tapi bijaksana itu artinya kita memahami. Bijaksana artinya kita memahami. Contoh, Anda mengikuti mata kuliah ini atau mengikuti mata kuliah lain, pasti semuanya mau dapat A, nilai A. Oke? Kemudian setelah Anda kuliah, Anda kerja tugas, Anda ujian, keluar nilai. Kemudian ternyata ada yang dapat macam-macam, ada yang dapat A, ada yang dapat B, ada yang dapat C, ada yang dapat D. Maka ada error. Bagi seorang yang berpikir filsafat, bukan ini yang penting dia dapat A, dapat B, dapat C, dapat E. Bukan itu yang penting. Tapi yang penting mengapa dia dapat A, mengapa dapat B, mengapa dapat C. Itu yang penting. Jadi walaupun Anda dapat A, meskipun Anda dapat nilai A, tapi kalau Anda tidak tahu mengapa Anda mendapat A, Anda sebenarnya belum memahami apa tujuan dan apa yang Anda peroleh pada saat itu. Dapat A, dapat A saja. Nah, yang bahaya, yang dapat E dan tidak tahu mengapa dia dapat E. Apa bahayanya? Maka berikutnya dia akan dapat E lagi. Karena itu banyak mahasiswa yang mengulang dapat E lagi, karena dia tidak tahu mengapa dulu dapat E. Ketika dia mengulang-ulang yang sama, dia supaya dapat E. Nah, walaupun kita dapat E, tapi kalau saya paham mengapa saya dapat E, maka itu pembelajaran yang sangat penting. Maka itu satu pembelajaran, pemahaman, satu kebijaksanaan yang sangat penting, yang jauh lebih berharga daripada nilai A, B, C, dan D. Jadi pemahaman, kebijaksanaan jauh lebih penting. Sehingga dia katakan, tidak apa-apa saya dapat D. Tapi dari sini saya belajar bahwa ternyata kalau kita mau dapat A, kita harus rajin, kita harus bekerja dengan jujur, kita harus ulet dan sebagainya. Berarti dia sudah dapat kebijaksanaan. Ngerti? Jadi kita berpikir secara falsafati, secara filsafat, karena kita ingin menjadi bijaksana. Bijaksana artinya memahami. Memahami. Jadi tidak selalu semua yang kita inginkan itu bisa dicapai. Tapi kalau kita pahami mengapa kita bisa capai, mengapa tidak kita capai, mengapa kita hidup, mengapa kita kuliah, maka itu suatu kebenaran, suatu hikmah yang sangat besar yang kita peroleh. Jadi yang perlu itu adalah kebijaksanaan, ya, hikmah. Seperti ini tadi. Jadi saudara sekalian, apapun yang Anda
hadapi, apapun yang Anda alami itu tidak jadi masalah. Yang penting Anda dapat hikmah, Anda dapat pelajaran kira-kira apa makna dari apa yang Anda alami. Kemudian ilmu. Kalau ilmu ini kita memahami, menemukan kebenaran melalui metode ilmiah. Ada tata cara berpikir, tata cara bekerja dengan metode ilmiah. Oke. Nah, metode ilmiah itu adalah langkah-langkah menurut standar-standar akademik atau standar ilmiah untuk menjawab satu permasalahan. Yaitu biasanya kalau ada masalah, ada ide, kemudian kita cari data, kemudian kita pengolahan data, kemudian kita menganalisis, mengolah data, baru kita menarik kesimpulan. Itu tata cara berpikir ilmiah. Nah, tentu kebenarannya ilmu itu biasanya kebenaran ilmu juga, kebenaran ilmiah yang bersifat objektif, rasional, empiris. Oke, kemudian yang ketiga, seni. Nah, seni ini sebenarnya adalah satu ekspresi kejiwaan, ya. Suatu ekspresi kejiwaan, perasaan, kejiwaan, sesuatu yang ada dalam hati kita, keindahan-keindahan itu yang kita ekspresikan atau kita rasakan. Ada orang kalau sudah merasa senang, sudah merasa nyaman, itu sudah cukup, ya. Tidak perlu. Kalau banyak uang tapi tidak pernah merasa nyaman, tidak pernah merasa bahagia, untuk apa juga? Tapi ada orang dengan melihat pemandangan yang indah, melihat fenomena, melihat pantai, melihat laut, melihat pemandangan, ya, maka dia merasa senang. Itulah yang diekspresikan. Apa tujuannya seni ini? Sebenarnya untuk merasakan itu, ekspresi keindahan itu. Ya, nanti kita diskusikan bagaimana. Kemudian agama ini sebenarnya adalah suatu jalan yang ini agama ada dua. Ada agama budaya, ada agama wahyu. Nah, kalau agama budaya itu kebiasaan-kebiasaan yang diritualkan. Dan kalau agama wahyu, memang ajaran agama itu diturunkan melalui wahyu, ya, seperti Al-Quran yang disampaikan kepada Nabi dan Rasul untuk disampaikan kepada masyarakat. Jadi itu bukan buatan manusia. Nah, sekarang kita akan diskusi, ya. Kita akan diskusi sedikit untuk memahami pelajaran ini. Yang pertama ini filsafat, ya. Filsafat, kemudian bagaimana cara Anda berfilsafat dan contohnya dalam kehidupan Anda. Menurut yang Anda pahami, apa cirinya kalau sudah Anda paham? Pernah saya jelaskan itu, cara belajar 5 level. Yang pertama, memahami konsep. Yang kedua, analisis. Yang ketiga, membangun ide. Yang keempat, aplikasi. Yang kelima, pengembangan. Nah, yang perlu kita paham lebih dulu ketika belajar konsep-konsep ini dulu yang harus kita pelajari, yang harus kita pahami ketika kita belajar. Kita mau belajar mengenai sapi, tapi apa itu sapi? Saya tidak dipahami, tidak bisa. Kita harus paham dulu. Kita mau belajar manusia, siapa itu manusia? Kita harus paham dulu. Jadi pertama memahami konsep. Nah, standar saya kalau untuk memahami konsep itu minimal 3. Pertama, Anda bisa menjelaskan dengan kalimat dan kata-kata Anda sendiri. Jadi kalau saya tanya, Anda jangan baca aja, jangan cuma baca saja di situ. Tapi usahakan Anda menjelaskan dengan kata-kata dan kalimat Anda menurut pikiran dan bahasa Anda. Nah, itu berarti Anda paham. Jadi di sini Anda bisa menjelaskan dengan kalimat Anda sendiri. Ya. Kemudian yang kedua, bisa memberi contoh. Nah, yang ketiga ini bisa menunjukkan aplikasi pada kehidupannya, ya, atau pada dirinya. Nah, sekarang filsafat
ini apa sebenarnya dan bagaimana caranya Anda menggunakan filsafat itu dalam mencari kebenaran dalam kehidupan Anda yang masih sederhana lah. Tidak usah berpikir bagaimana Socrates, Plato mencari kebenaran dalam kehidupan Anda saja. Misalnya, Pak, menurut saya berpikir filsafat itu, Pak, waktu saya dulu mau memilih jurusan, itu saya berpikir dulu. Bagaimana cara berpikir? Saya lihat apakah jurusan ini memang sesuai dengan kemampuan saya. Saya lihat bagaimana nanti kalau saya belajar, apakah ini bisa saya kuasai. Dan bagaimana masa depan jurusan ini. Sehingga saya memutuskan, menyimpulkan, saya memilih jurusan ini. Begitu-begitu aja contohnya. Ya dekat-dekat dengan kehidupan Anda. Apa saja? Pak, waktu saya dulu mau beli sepatu. Orang beli sepatu berpikir filsafat ya. Iya. Masa langsung saja beli sepatu tidak ada pemikiran? Pasti ada dong. Ya. Apalagi kita mau berkeluarga, memilih pekerjaan, memilih istri, memilih suami, itu semua berpikir filsafat. Mungkin juga tingkat kedalaman berpikir itu dalam kehidupan keseharian tidak betul-betul mendalam ya. Tapi ketika kita sudah memikirkan dan mencoba mengambil beberapa pertimbangan, itu sebenarnya sudah mulai kita berfilsafat. Ketika kita coba membanding-bandingkan beberapa alternatif, alasan-alasannya, mana yang lebih baik, mana yang lebih cocok, itu kita sudah mulai melakukan pemikiran-pemikiran filsafat. Anda berpikir mau ke kampus, ya, itu sudah mulai kita ada pertimbangan, mengapa harus ke kampus. Jadi ini kita sudah mulai berpikir filsafat. Ketika kita mencoba menentukan satu pilihan dengan berbagai pertimbangan-pertimbangan, dengan melihat realita, dengan mendapatkan informasi misalnya dari berita-berita atau dari info-info teman, dari apa, itu semua menjadi sumber-sumber informasi, dan itulah yang kita pikirkan, jadikan bahan pertimbangan sebelum mengambil satu keputusan. Nah, keputusan itulah yang kita bisa sebut sebagai kebijaksanaan atau kebenaran. Memang kebenarannya bukan kebenaran mutlak. Karena ketiganya ini ya, sampai Senin ini semua adalah kebenaran relatif. Kenapa kebenaran relatif? Karena ini masih digunakan akal pikiran manusia dalam mencari kebenaran. Sementara akal pikiran manusia itu sangat relatif, tergantung pada usia, tergantung pada pengalaman, tergantung pada latar belakang pendidikan. Jadi relatif sekali itu kebenaran akal itu. Orang yang hidup di gunung dan orang yang hidup di laut, di tepi laut itu caranya melihat kebenaran beda. Kenapa? Karena kebiasaan hidup di gunung mungkin beda dengan kebiasaannya orang-orang pantai. Jadi filsafat ilmu seni ini itu kebenaran relatif karena masih mengandalkan akal. Tapi kebenaran agama, khususnya agama wahyu, itu kebenarannya mutlak. Misalnya Al-Quran itu mutlak. Tapi cara manusia memahami kebenaran menggunakan akal itu relatif. Tapi kebenaran Al-Quran itu sendiri itu mutlak secara objektif. Tapi manusia memahami Al-Quran itu tidak mutlak. Oke, bisa bedakan antara kebenaran Al-Quran dan kebenaran manusia di dalam memahami Al-Quran. Oke, ngerti? Ya. Karena agama ini kita bicara sumbernya wahyu, maka wahyu itu adalah Al-Quran dan Al-Quran itu adalah mutlak kebenarannya. Tapi dalam menginterpretasikan itu bisa saja manusia beda-beda. Misalnya ada fikihnya beda-beda. Oke, saya kira filsafat udah ya. Cara berpikir yang mendalam, kritis,
sistematis, komprehensif, koheren dan sebagainya di dalam menjawab pertanyaan-pertanyaan, menjawab permasalahan. Akhirnya kita menarik satu kesimpulan, menjawab pertanyaan-pertanyaan tadi, kita menjawab satu kesimpulan, mengambil satu keputusan, maka itulah kita bisa sebut ujung ya dari proses berpikir filsafat ini, sehingga kita menemukan jawaban, menemukan keputusan, menemukan kesimpulan sesuai dengan alur dan kemampuan berpikir kita. Tapi apa yang Anda putuskan, apa yang disimpulkan, apa yang Anda dapatkan, kebijaksanaan itu masih relatif. Kenapa relatif? Nanti kalau dia sudah banyak orang, waktunya misalnya dia muda, dia dia tidak peduli, pokoknya kita tidak usah kuliah, atau dia manfaatkan waktunya untuk hal-hal yang tidak jelas, gunakan. Setelah tua baru dia sadar, setelah usia tua baru bilang, aduh kenapa dulu waktu saya muda, gitu. Berarti ini sudah kebenarannya sudah berubah. Kenapa dulu? Ya. Kenapa kau terlambat lahir? Terlambat lahir, kita terlambat ketemu. Kenapa kau terlalu bukan? Jadi banyak kebenaran itu berubah karena waktu. Oke? Itu filsafat ya. Jadi nanti bagaimana perinciannya, definisinya Anda tambah lagi dari apa teratur. Sekarang ilmu. Apa itu ilmu? Bagaimana caranya kita berpikir secara keilmuan dan apa contohnya? Berpikir secara ilmu, kita melakukan sesuatu ada landasan teoritiknya, ada landasan konsepnya. Kita tidak melakukan sesuatu yang tidak jelas apa latarnya, apa maksudnya, apa tujuannya. Dan itulah yang kita lakukan sebagai standar di dalam bertindak atau di dalam berbicara. Memang seorang ilmuwan itu di dalam bertindak banyak berdasarkan teori yang memang sudah diteliti dan sudah diakui kebenarannya. Misalnya seorang dokter di dalam mengobati pasien itu dia sudah punya metode. Caranya memeriksa begini, obat kalau gejalanya begini, sakit begini, obat yang dikasih begini. Jadi dia melakukan itu berdasarkan suatu metode, suatu pedoman, suatu teori yang dijadikan rujukan dalam bertindak. Jadi tidak asal datang langsung kasih sakit obat apa, tidak jelas penyakitnya apa, obatnya sama satu macam saja. Jadi ada landasan ya, ada landasan. Jadi ilmu itu tata cara berpikir ilmiah di mana kita melakukan tindakan sesuai pedoman keilmuan. Contohnya dokter di dalam mengobati pasien pasti menggunakan standar-standar keilmuan. Itu sudah ada ilmunya, sudah ada pedomannya. Ya. Jadi ciri orang-orang berilmu itu dia bisa mengendalikan tindakannya, pikirannya sesuai dengan pedoman-pedoman keilmuan, tata cara berpikir ilmiah. Contoh, menurut metode ilmiah, sebelum kita mengambil kesimpulan itu ada 5 tahapan yang harus kita lewati. Pertama ada masalah atau ide, kemudian kita kumpulkan bahan, kemudian kita mengelompokkan atau mengolah, kemudian kita menarik kesimpulan, kemudian baru kita melakukan aksi atau publikasi. Nah, misalnya Anda menghadapi masalah, bertengkar, atau Anda tidak puas, Anda marah langsung memukul, itu tidak ilmiah. Begitu mendengar berita langsung marah, itu tidak ilmiah.
Ilmiahnya bagaimana? Kalau kita dapat berita, kita selidiki dulu. Setelah kita selidiki, baru kita pikirkan. Setelah kita memikirkan, baru ambil kesimpulan. Setelah kita ada kesimpulan, baru ada action. Nah, itu harus Anda pakai. Jadi kalau ada mahasiswa, begitu dapat info langsung marah, langsung mukul, berarti dia tidak ilmiah. Ngerti? Kenapa? Karena prosedur kita di dalam mengambil tindakan menurut metode ilmiah itu tidak sesuai atau tidak terpenuhi. Ngerti ya? Nah, jadi memang saya katakan tadi, ketika Anda dari SMA ke mahasiswa, dari siswa ke mahasiswa, maka pola berpikir ilmiah itu sebagai masyarakat ilmiah itu sudah harus Anda miliki. Bukan lagi pola berpikirnya siswa, tapi pola berpikir mahasiswa. Karena mahasiswa itu sudah merupakan satu masyarakat ilmiah. Ya, kalau misalnya siswa masih harus diawasi oleh gurunya, masih selalu di perintah-perintah. Kalau mahasiswa tidak lagi, terserah Anda. Kenapa? Karena Anda sudah paham, Anda sudah mandiri, Anda sudah pelajar-pelajar yang sudah punya keilmuan. Ya. Oke, kita lanjut, percepat. Seni. Apa itu seni? Bagaimana cara kita menggunakan ekspresi seni dalam mencari kebenaran? Dan contohnya, seniman mencapai kebenaran ketika dia mampu mengekspresikan karyanya. Artinya, seorang seniman mencari kebenaran dengan berkarya. Seorang seniman mencapai kebenaran ketika dia mampu merasakan keindahan dalam jiwanya. Jadi, kapan seorang seniman mencapai kebenaran? Ketika dia sudah mengekspresikan atau merasakan sesuatu yang indah di dalam jiwanya. Ketika melihat gunung, dia merasa senang. Ketika dia mendengar suara yang mengalun, dia senang. Ketika dia memandang sesuatu yang indah, dalam hatinya ada rasa nyaman, ya, atau ada rasa cinta. Itu dia menemukan kebenaran. Atau yang ketika dia mampu berekspresi, berkarya. Catat itu ya. Di dalam karya itulah saya menemukan kebenaran. Dengan karya inilah saya mengekspresikan kebenaran. Oke, kita lanjut. Agama. Apa itu agama? Kebenaran agama. Dan bagaimana contohnya ketika kita menemukan kebenaran agama dalam hidup kita. Agama adalah tuntunan, ya. Sebenarnya agama ini adalah tuntunan yang langsung diberikan oleh Sang Pencipta. Bagaimana manusia memahami Sang Pencipta itu? Karena sebenarnya manusia dengan akal pikirannya saja itu tidak bisa mengenali sesungguhnya Sang Pencipta itu. Karena Sang Pencipta itu di luar jangkauan akal pikiran manusia. Kenapa perlu wahyu? Karena akal tidak pernah bisa mencapai esensi kebenaran Tuhan itu. Misalnya, di dalam Al-Quran ada namanya hari pembalasan. Kira-kira menurut logika, apakah hari pembalasan itu ada atau tidak? Mana ada orang mati di kuburan baru kasih gali baru tanya. Ada di situ? Tidak. Jadi ini info seandainya tidak ada ini wahyu memberitakan, maka filsafat kebingungan, ilmu kebingungan, seni kebingungan. Hidup ini mau kemana? Ya. Tapi dengan adanya agama, maka manusia bisa menjawab hal-hal yang tidak terjangkau oleh akal. Manusia bisa menjawab hal-hal yang tidak berada dalam ruang dan waktu, ya. Karena akal itu berada dalam ruang dan waktu.
Ya contohnya itu tadi. Contohnya kita sholat. Kita sholat menghadap kepada yang maha kaya. Ya. Apakah orang sholat itu masing-masing bisa merasakan ekspresi yang maha gaib yang sama pada dirinya? Tidak. Ada rasa di salat, ingat ini sandal baru tadi dibeli ini di mall, sekalinya ada yang ngambil di belakang. Orang salat ingat sandal. Ini pergi di masjid, bawa helm baru simpan di luar, di motor sambil salat helm ini kalau ada yang ngambil ini helm baru. Jadi salat yang dipikirkan apa? Dipikirkan utangnya, yang dipikirkan sepatu barunya, yang dipikirkan motornya, dipikirkan helmnya. Ya, jadi apa kita menemukan kebenaran pada agama ketika kita menjalankan nilai agama itu sesuai dengan wahyu, sesuai dengan wahyu yang memang seharusnya kita jalankan. Minimal itulah. Sebenarnya kebenarannya itu bertingkat-tingkat lagi. Oke, cukup dulu ini 4 jalan kebenaran. Ada yang mau ditanyakan?